komunitas komik ke komik gitu ya. Itu yang bagian kritis-kritis gitu ya. Terus kita bikin komunitas sastra namanya Gang Pitu dulu kan gitu. Setidaknya meminimalisir ketololan. Minimalnya kalau orang ada buku, orang mau baca, Mas. Kalau orang mau baca, orang akan mencari tahu, Mas. Kalau dia nggak mau baca, kalau nggak mau baca kan berarti kan ya misalnya dia nggak mau baca tapi dia mau diceritain. Mau diceritain. Tapi nanti kalau cerita berulang-ulang jadi bahaya juga ya. Iya, kalau ternyata kebohongan yang diulang-ulang, Mas. Misalnya. Aku sempet baca apa ya? Satu lagi kalau nggak ada buku, Mas. Apa? Kita kehilangan sejarah. Kita nggak tahu akar kita. Kita bingung sejarah kita dari mana. Kan ada foto. Itu kan bagian juga ini dokumentasi kan. Iya sih, maksudnya ada foto, tapi bentuknya gambar, bukan tulisan. Ya kalau gambar kan pasti kan diikutin cerita tutur kan. Iya. Tutur kan bisa jadi geser kan gitu. Kalau ditulis itu kan ada itu satu kredo. Apa? Yang tertulis akan mengabadi, yang terucap akan menguap bersama angin. Jadi, Mas, kalau kita itu, kenapa kita kehilangan beberapa pengetahuan dari nenek moyang kita? Karena kemungkinan besar ada dua hal. Yang satu, nenek moyang kita udah keburu meninggal dan belum ditransformasikan. Yang kedua, sebenarnya mereka mencatat, cuman dirampas sama kolonial. Bayangin, Mas, sekarang kan catatan-catatan dokumen kita di masa lalu itu kan hampir semuanya ada di Belanda, ada di Leiden, ada di Inggris gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari warisan dan juga cikal bisa. Iya, catatan masa lalu kan gitu. Oke, berarti nggak mungkin ya kalau dunia ini nggak ada buku ya. Sulit sekali. Saya bayangkan, maksudnya bakal chaos dan kalau biasanya kemudian siapa yang berkuasa dia yang akan menjalankan tangan besi karena kan kekuatannya kemudian lebih ke corongnya kan cuma satu tunggal, Mas. Nggak ada referensi lain. Bener. Nggak kritis lah mungkin. Yeah. Ya mbola Mas pikir kaya ngono lah gitu. Aku dhewe yo bingung. Aku ra iso mbayangke soalnya angel tenan. Gue sempat nonton film Jerman, buku sampai dibakar, cuy. Itu karena penguasanya ketakutan. Takut dari buku memunculkan inisiatif-inisiatif tertentu dan bisa menghancurkan mereka. Iya. Serem juga ya buku ya. Serem, Pak. Tapi aku permasalahannya kalau yang nggak mau baca gimana itu ya? Atau yang nggak dapat akses gitu loh. Itu bahaya juga sih. Sama aku pernah dengar mitos. Itu tuh emang pengetahuan yang belum tuntas ya sebenarnya. Oh iya mitos. Iya nggak sih? Iya. Aku sempat nemu kayak gitu. Enggak, ini aku mau konfirmasi aja gitu. Karena kan ada yang apa sih kalau istilahnya itu mah cuma mitos coy gitu. Jadi kalau aku waktu itu baca, aku lupa juga baca di mana. Sesuatu itu belum sampai tuntas selesai. Misalnya kayak tadi lah, nenek moyang kita tuh belum sampai benar menuliskan, terus dia keburu mati. Jadi pengetahuannya baru sampai situ. Betul, Mas. Ada satu hal yang ini akhirnya perjalanan waktu kemudian dibuktikan bahwa itu bukan mitos. Ternyata. Jadi nenek moyang kita, mbah-mbah dulu itu satu ketika itu misalnya kalau misalnya di udara-udara yang pengap dan kotor di rumah-rumah itu dikasih ini, Mas. Ada uyah garam kemudian dia tusuk pakai lidi yang garam mana ya? Garam kotak. Garam kasar, garam bubuk, di atasnya ditancepin tusuk gigi. Bukan. Apaan? Bitingnya apa ya bahasa Indonesia? Lidinya itu di sate. Orang Leiden nih. Lidinya itu di sate diisi bawang merah. Kenapa itu mitos gitu kan. Ternyata dia itu berfungsi untuk ini menetralisir udara. Sekarang kemudian diketahui.
Jadi kalau misalnya apa namanya udaranya pengap kotor itu kan cikal bakal penyakit dan lain sebagainya. Lalu penangkalnya adalah itu. Kan dianggap penangkal kan itu. Ternyata dia berfungsi bahwa bawang merah yang menguap karena Gasnya bawang merah. itu yang kemudian menetralisir udara. Itu aku baca di mana ya itu? Cakep. Pokoknya itu dulu mitos, tapi sekarang setelah diteliti ternyata berhasil menetralisir udara gitu kan. Secara ilmiah telah dibuktikan berfungsi sebagai itu. Oke. Jadi bisa jadi itu Mas, bisa jadi. Bisa. Enggak, tapi itu bisa gue coba juga coy. Penasaran coy. Karena maksudnya jadi. ada bagian gudangku tuh yang lumayan nggak enak gitu hawanya gitu. Nah pertanyaannya garamnya seberapa coy? Oh, ya. Ya pakai. Kalau Maksudnya tetap aku lihat itu misalnya segini terus garamnya seair. Terus langsung lidi. lidi kepanjang terus bawang Bawangnya merah. berapa? Bawang merah 5. Berapa? Waktu itu tak lihat di foto 5 sih. Yang dia tulis di situ 5 tuh. Tuh itu mitos ya. Saya malah baru tahu kalau itu mitos dan habis itu baru tahu kalau itu ternyata dibuktikan secara ilmiah bisa gitu. Wih, ternyata mitos jangan-jangan. Dan itu lu tuh Ini gara-gara kamu bilang mitos aja tuh. Aku jadi inget padahal sebelumnya nggak inget juga mitos. Yang mana sih ya? Bentar, aku soal bawang dan lidi, gue pernah punya satu peristiwa coy. Apa itu? Kami Hujan itu ya. Pakai lombok itu ya. bener coy. Cawet celana dalam dilempar ke Bukan. Oh, Nah, itu. Kami nih kelompok teater boneka dari Australia. Pentas, Jogja, Jakarta, Tegal, Indramayu. Di Jakarta hujan lebat. Saat kita main di tengah kuburan, di nama daerahnya di Teater Kubur kalau teman-teman tahu, Pak Dindon kalau nggak salah. Kita main di situ tengah-tengah. Kami bikin Merapi karena waktu itu ceritanya adalah soal Kudus Gembel. Bikin pakai stagger tuh 5 meter. Terus dikerukupin kanvas yang udah dilukis tuh sama seniman Australia sama Indonesia. Berdiri. Kena angin, ambiar, Bro. Jebret gitu. Terus mendung, set. Terus hujan, dres gitu. Nah, kami bawa dalang. Dalangnya waktu itu Mas Benye Kuncoro. Kalau kamu tahu. Oh iya, tahu. Dalang Edan lah itu. Tiba-tiba karena aku set manager ya. Ki, sini. Piye Mas? Iki, selehke ning kono. Gue baru pertama kali yang namanya percaya kayak gitu-gituan coy. Awalnya gue nggak pernah percaya tuh kayak gitu-gituan. Oke, ya, yang di sana berapa? Gue lupa waktu itu berapa gitu. Gue tancepin. Set. Udah Mas gitu. Wes ngudut sih, ngerokok dulu gitu. Abis itu putih coy. Nggak hujan. Anjing. Gue langsung, wah ini gue pertama kali dalam hidup percaya sama hal kayak gitu. Dan nyatanya kalau kita percaya kejadian juga gitu. Karena aku ngomong ke Mas Benye, Mas, ini tuh aku pertama kali ngerasa gue harus percaya sama hal-hal kayak gini nih. Sebelumnya gue nggak pernah percaya hal-hal kayak gini. Nek saiki tolong gue kudu percaya. Soalnya iki dhewe tim. Oke Mas, aku ngasih merinding. serius. Hari ini pertama banget. Dan itu benar-benar nggak hujan. Itu tuh mitos nggak sih coy? Bukan ya? Kepercayaan gitu. Iya, itu kayak apa ya? Ya kayak ilmu juga Mas kayaknya, aku yakin. Oh iya Mas, sebenarnya kan ilmu banyak sekali kan. Cuman kan kita belum sampai aja. Itu dia tuh. Abis itu gua sama Mas Benye itu, wah gila, lu memang ajaib banget. Waktu itu aku ngerasa ajaib banget. Mas Benye gitu yang cuman, gua nggak tahu dia doanya kapan dan doanya apa aja gitu kan. Dia cuma suruh gua naruh itu doang dan itu berhasil. Dan yang lebih kaget lagi orang Australia kan jelas ya gitu. Wow, gila aja kok bisa kayak Padahal mendung peteng sebelumnya. gelap coy. Ya orang 5 meter itu udah sampai jatuh kok dan udah sampai hujan parah gitu. Dan setelah itu langsung. Dan kami jadi pentas hari itu. Gila, cuma mundur setengah jam. Kampret banget waktu itu. Oke. Malah ngelantur sampai situ. Perasaan gue tadi udah bilang terakhir deh. Kalau di dunia ini nggak ada buku kayak gitu-gitu. Yang terakhir, apa ya? Yang paling enak itu adalah kopi dan buku yang paling jauh itu apa yang bisa diproyeksikan, Mas? Kopi buku. Kopi dan buku yang paling jauh nih, proyeksi kita nih bisa dapat apa sih? Kopi dan buku itu paling jauh kita bisa mendapati perubahan yang lebih baik, Mas. Soalnya banget kan? Itu kan semua orang kayak gitu semua pengennya. Ya, tapi kan sebenarnya kan kalau bicara
perubahan ini kan semakin hari semakin sekarang ini kan semakin abstrak ya. Maksudnya yo piye yo. Loh, sekarang kita lihat negara misalnya ya. Negara gitu ya, ketika orang-orang itu semakin tidak ada kritisisme ya tenang-tenang aja kan gitu. Iya, sebenarnya nggak baik. Nggak baik karena kan nggak ada perubahan, Pak. Benar. Nah, kalau misalnya semakin hari orang tuh lama-lama nggak kritis, nggak baca buku gitu kan, tumpul gitu ya, ya diapa-apain manut aja lama-lama kan gitu. Oke. Ya akhirnya kan kita sebagai warga negara kita nggak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kita ini kan Pancasila, Pak. Adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. itu sila keberapa? 4 ya? Kelima. Sila kelima. Saya Pancasila. Oke. Saya Indonesia. Saya. Enggak, maksudnya bahwa negara kita itu, para pendiri negara kita itu punya cita-cita besar bahwa menyejahterakan masyarakatnya gitu ya. Dan semakin hari kita lihat juga belum ada tanda-tanda membaik, malah semakin buram kan gitu. Nah, kopi dan buku saya harap kedepannya itu ya, itu tetap menjadi bagian pendorong perubahan sosial gitu. Oke. Bisa dia jadi semacam apa ya? Ya perkembangan Koregas peradaban. apa ya? Iya. Tas gitu bisa. Oke. Oke. Ya perubahan perkembangan peradaban, Pak, kemajuan teknologi, kopi dan buku kan. Walaupun mungkin bukan. Emang ilmuwan nggak ada yang, Pak, ilmuwan emang ngopi semua? Belum tentu kan, kalau Iya. baca buku sih gue percaya. Iya. Tapi biasanya yang ngopi sama baca buku tuh revolusioner, Mas. Anjir. Oke teman-teman, terima kasih. Ini kita udah ngelantur jauh banget. Terima kasih. Wih, 1 jam, Pak. Wih, luar biasa. Makanya, terima kasih Mas Renggo dari Dongeng Kopi. Saya Kiki. Terima kasih Mas Kiki sudah mengundang kami di channelnya Mas Kiki. Saya senang banget nih. Saya merasa terhormat dan teman-teman, saya tadi grogi luar biasa karena diwawancarai oleh Mas Kiki yang sudah kondang kaloko, kaonang-onang, terkenal, misuwur, saindenging bawono. Wah, sepanjang itu gue ntar bakal tanya artinya, karena gue akan kasih kredit di bawah ini. Oh gitu. Ya, Oh, siap. biar yang lain juga tahu. Siap. Gua nggak Artinya tahu sebenarnya artinya. terkenal. Itu aja. Itu dasar nama atau sinonim, Mas. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Bye.